skill ya. Gue bingung, kenal saya nggak Kak? Iya, dia belum lahir kali lu di sono. Aku bilang, enggak, bilang lu suhu ke aku. Dia pikir gue tukang urut, lu ngomong suhu sih. Kak, ini tinggal seleo bisa nggak bisa nih dia. Enggak, dia Jokowi si Bobo doyan banget. Hah? Kami Pojang biasanya FB, dia bisa di. Tapi masalahnya dia nyanyi rendah juga bagus. Terima kasih. Dia pas nyanyi tinggi dong, gua agak geli, kayak kecek gitu loh. Mendingan dia agak rendah gitu. Serius. Kalian berguna Nah, yang nggak? dia padahal powernya bagus. Makasih Ya, Roko. dia emang ya oke. Kita mulai ya. Cek one. Bibirnya cakep kan, seksi. Gitu dong. Baru makan deh. Iya baru makan. Cek one. Puji nama Tuhan, selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersukacita hari ini, amin. Kita sama-sama bangkit berdiri karena kita masih terjangkau. Lihat kiri, lihat kanan. Salam boleh bisa disamperin. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, bisa ya. Tuhan kita dahsyat, amin. Hari ini kita boleh memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, bahkan di penghujung tahun 2002. Tuhan kita dahsyat, amin. Biar segala sesuatu yang hari ini kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak kita siap beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan wuh, katakan haleluya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Biar dia beracara dengan sebebas-bebasnya di tempat ini. Tuhan, terima kasih banyak buat penyertaan-Mu. Dari rumah kami masing-masing, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah sertai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan untuk sepanjang minggu ini. Dan hari ini bersama dengan umat-Mu, bersama dengan hamba-hamba-Mu, kami hadir di rumah Tuhan. Mau melayani Tuhan, mau membawa korban syukur kami lewat suara kami, ekspresi kami, pujian kami kepada Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sampai hari ini dan untuk selama-lamanya kami sungguh melihat Tuhan tetap baik atas hidup kami. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Kuduskan kami, layakkan kami. Biar segala sesuatu yang kami persembahkan kepada Tuhan kudus adanya dan menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Ini doa kami, datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah kami yang kedua ini. Seperti di surga, kami sepakat mau lakukan yang terbaik dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Yesus, kami puja Engkau, kami sembah Engkau. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah
Tuhan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh,
tangan kita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Angkat suaramu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Dia Sang Raja. Satu hati, satu suara katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Raja kemuliaan, Raja kekal, penasehat yang ajaib. Puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Mari jemaat Tuhan sambil bertepuk tangan di atas kepala. Sembah Yesus, Yesus, ya sembah dan puji. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, sekali lagi umat Tuhan, sambil bertepuk tangan di atas kepala. Sembah dan kami mau bawa kado yang spesial, yang berharga untuk Tuhan lewat penyembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Karena Raja kemuliaan telah lahir bagi kami, lahir di hati kami. Mari bersama-sama sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembah Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji Yesus. Kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan, katakan Hosana, katakan haleluya. Kami sembah Engkau, kami layani Engkau, Raja kemuliaan, Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Ini ibadahmu, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya dengan lantang. Katakan amin. Kasih tos kiri kanan, Allah Yesus sumber kuat kita. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua boleh bertepuk tangan di atas kepala Bapak Saudara. Mari dengan iman katakan, hanya Kau milikku di surga. Oh, oh. Tiada yang ku ingini di bumi,
lagi di penghujung tahun ini. Katakan Yesus sumber, Yesus sumber, yeah. Yesus sumber, amin. Yesus sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber, kuatku, Yesus sumber, kuatku dan bagianku sekali lagi. Yesus sumber, Yesus sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Yang menjadikan Yesus sumber kuatnya, kasih tepuk tangan yang panjang, katakan yes. Wow. Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi sumber kuat kita, amin. Kalau kita sampai di penghujung tahun ini, detik-detik menghabisi tahun ini Bapak Saudara, itu karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber kuat kita, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita sama Tuhan, kita katakan Yesus sumber kuatku, amin. Kita nggak boleh takut, amin. Kuatku, Yesus sumber, amin. Dan bagianku, mari dengan sepakat proklamirkan sama Tuhan, Yesus sumber, Yesus sumber, kuatku, Yesus sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan yes. Woo. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang akan menjadi sumber kuat kita dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, amin. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan, supaya kita boleh sama-sama siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar boleh menguatkan kita, menegur kita, mempersiapkan kita menjadi umat yang layak untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Siapkan hatimu, teduhkan hatimu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami, ini hati kami, ini hidup kami. Di penghujung tahun ini Tuhan, selidiki hati kami, selidiki hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
karena Tuhan dan tentang Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Yes. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup Tuhan sampai hari ini. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau jadi Tuhan pendengar yang baik. Kami juga menjadi pelaku firman yang baik Tuhan. Biarlah firman yang tertanam ini Tuhan akan menjadi benih yang baik, yang tumbuh subur di dalam tanah hati kami Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan kami juga siap untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom, shalom. Ya. Kita sudah masuk bulan Desember. Masuk bulan Desember ini sudah di akhir tahun, penghujungan tahun. Kita percaya ini adalah semua berkat kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita coba telisik. Kalau minggu yang lalu, Sabtu ya, kemarin kita doa firman doa tentang mengakhiri dengan baik. Finishing well. Kita mengakhiri hidup kita dengan baik. Tapi dalam hidup itu kan terdiri dari tahun dan tahun dan tahun. Artinya setiap tahun kita juga harus mengakhiri tahun 2022 dengan baik pula. Ya, kalau kita cacah lagi, balik dari tahun, balik ke minggu, dari minggu ke hari. Kita juga harus setiap harinya bersyukur karena kita sudah mengakhiri hari itu dengan baik. Ya, karena bulan ini kita akan berbicara tentang kemurahan, hidup berkemurahan. Berkemurahan itu merupakan tanda rohani yang sehat. Amin. Kok bisa bilang gitu? Karena dengan berkemurahan artinya kita mencerminkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, Tuhan kasih kemurahan itu kepada kita, lalu kita juga mentransfer kemurahan itu kepada orang lain. Itu rohani kita sehat, saudara-saudara. Ya, kita enggak seperti laut mati yang tidak tergenang. Tidak, arusnya tidak mengalir. Kita mengalir menjadi saluran dari kemurahan Tuhan. Amin. Hidup berkemurahan kita harus lihat dari dua sudut pandang. Dan dua-duanya itu tidak ada yang salah. Karena hidup berkemurahan mulai dari pada kemurahan Tuhan kepada diri kita. Dimulai dari kemurahan Tuhan kepada diri kita. Dan hidup berkemurahan juga artinya kemurahan hati kita kepada sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita hidup ini bukan cuma melihat ke atas. Kita hidup juga ada di bumi. Kita punya tetangga, kita punya suami, kita punya istri, kita punya teman, kita punya keluarga, sanak saudara. Artinya itu harus terlihat. Jangan cuma ketahuan kemurahan itu by teori, tapi harus dipraktekkan kemurahan itu. Kenapa kemurahan ada di ujung tahun, Pak? Karena dari
firman yang telah kita dengar Januari sampai akhirnya Desember. Ini saatnya, tiba saatnya kita memperlihatkan buah kita. Ini saatnya kita do action. Kalau kemarin kita lebih kepada pengertian, sekarang kita mulai coba do action, lakukan itu. Sama seperti orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Kalau dilihat dalam Lukas 10 itu perikopnya judulnya orang Samaria yang murah hati sebenarnya. Ya, orang Samaria yang murah hati, dia tidak melihat siapakah yang ditolongnya, dia tidak melihat siapa dirinya, tapi dia tetap menolong, dia tetap murah hati. Dan Tuhan Yesus memakai contoh perumpamaan itu dan dikatakan di ayat yang 37 dikatakan begini, perbuatlah demikian. Manakah dari 3 orang itu, orang Samaria, orang Lewi, imam yang melakukan kehendak Tuhan, yang mengasihi sesamanya, yang bermurah hati, oh tentu orang yang menolong katanya. Berarti yang melakukan. Dia tidak memperlihatkan siapa yang menolong, dia tidak, si murid-murid tidak bilang, oh orang Samaria itu. Karena mungkin bagi mereka untuk bicara Samaria itu sudah gitu ya, najis katanya. Tidak, karena mereka bertentangan, Israel dan Samaria. Dan mereka menganggap Samaria adalah kasta nomor 2, nomor berikutnya. Tetapi Tuhan menampar ya pemikiran murid-murid Tuhan Yesus dengan orang Samaria yang kau najiskan itu malah dia yang punya kerendahan hati untuk murah hati menolong orang yang terkena rampok itu. Dari cerita Samaria, orang Samaria yang murah hati ini kita juga mengerti bahwa dia melakukan lebih daripada yang biasanya. Oh Pak, saya sudah murah hati Pak. Saya hidup berkemurahan, semua karena Tuhan dan oleh sebab itu saya berkemurahan hati. Tapi apakah murah hati kita hanya di dalam hati ataukah murah hati kita sudah kemana-mana? Sudah lewat dari kepikiran kita murah hati kita juga murah hati, tangan kita murah hati, kaki kita murah hati. Apa yang dilakukan orang Samaria itu? Dia melihat, pertama mulai dari melihat. Yang lain bagaimana? Imam dan Lewi. Saya yakin mereka melihat, tapi mereka menghindar, malah jalannya lewat seberang jalan. Kalau ada orang yang sakit, kita bisa deketin. Tapi kalau kita lihat ada yang sakit, malah kita menghindar. Apa yang dilakukan orang Samaria itu? Dia mendekati orang Yeriko itu, orang yang mau ke Yeriko. Dia merawatnya, membawanya ke keledainya, dibawa ke tempat penginapan, disuruh orang untuk mengobati, lalu dikasih 2 dinar upah. Dan terakhir malah dibilang, kalau kurang kasih tahu aja, nanti saya tambahkan lagi. Oh haleluya. Itu contoh murah hati yang nyata yang Tuhan kasih. Kontradiksi, apa ya? Paradoks, kontradiksi dengan keadaan. Murah hati tidak tergantung who am I am, siapa kita, dan siapa dia. Murah hati unsur tergerak dari Tuhan yang menggerakkan hati itu oleh belas kasihan karena kita punya Roh Kudus dalam diri kita, lalu Roh Kudus itu menolong kita untuk menolong mereka. Ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, balik lagi kata dia, kemurah hati. Hidup berkemurahan kita harus pertama-tama sadar bahwa hidup kita itu semua berasal dari kemurahan Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan tadi, kita hidup karena kemurahan Tuhan, itu luar biasa. Ya. Dalam Mazmur 18 ayat 35 juga mengatakan, Daud mengatakan, karena kemurahan Tuhan aku menjadi besar. Siapa di antara kita yang dulunya dipandang kecil, tapi karena kemurahan Tuhan engkau dipandang besar. Karena kemurahan Tuhan. Dulunya mungkin engkau bukan siapa-siapa. Ya, mau ngomong di depan aja sulit, tapi dengan kemurahan Tuhan engkau sanggup tampil di depan. Siapapun saudara, saya percaya ada kemurahan Tuhan yang saudara rasakan dalam hidup saudara. Coba telisik kembali. Kemurahan Tuhan membuat kita menjadi besar. Dan Mazmur 9 ayat 15 mengatakan bahwa kemurahan Tuhan itu berasal daripada
Tuhan sendiri. Banyak manusia yang mencoba menyogok Tuhan, banyak manusia yang coba baik-baikin Tuhan, tetapi hatinya busuk. Hatinya pengen, oh nanti kalau misalnya saya seolah-olah beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong saya. Tuhan tahu. Dan katakan dalam Roma 9 ayat 15 mengatakan begini, kepada siapa aku akan berbelas kasihan, aku akan tahu kepada siapa aku bermurah hati, kata Tuhan. Jadi Tuhan tahu siapa yang menjadi favornya dia. Oke? Jadi kemurahan itu tidak lain tidak bukan berasal dari Tuhan. Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku sepanjang hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya we need that favor, kemurahan. Ya, kita perlu kemurahan itu. Daud berkali-kali dia katakan. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat juga mengatakan, satu hal yang kuminta yaitu berdiam diri di rumah Tuhan dan sepanjang masa. Dan menikmati kemurahan Tuhan. Siapa yang memerlukan kemurahan Tuhan? Kita semua. Siapa yang sudah merasakan kemurahan Tuhan? Kita semua. Amin. Hanya minta. Daud bilang satu hal yang kuminta. Dalam Mazmur Matius 7 ayat 7, maksud saya Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, mohon kemurahan Tuhan itu. Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Just ask, karena kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Anak-anak Allah itu meminta sama Tuhan. Mintalah maka engkau akan mendiri. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Siapa yang meminta dia akan menerima. Siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Pak, saya sudah minta. Tapi belum. Nah itu ada nanti temanya lagu ya. Kenapa, bagaimana cara kita meminta. Tetapi yang harus menjadi iman percaya kita, kita punya Allah yang berkemurahan dalam hidup kita. Kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita nafas itu karena kemurahan Tuhan. Di ruang ICU kita tahu berapa mahalnya nafas itu. Bahkan saya percaya orang yang punya orang berada mampu membayar lebih berkali-kali lipat. Jika bisa mengembalikan nafas daripada sanak saudara yang mungkin sakit saat itu. Ya. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Beberapa mungkin teman kita, saudara kita yang sudah tidak lagi bersama dengan kita. Tapi Tuhan izinkan kita melalui ya badai COVID itu. Kita tetap ada di sini karena kemurahan Tuhan. Ya maybe, mungkin salah satunya adalah karena Tuhan mau kita menjadi alat kemurahannya. Agen kemurahannya. Agar kita bisa mencerminkan, memancarkan kemurahan Tuhan dari diri kita. Amin. Nah, kemurahan itu bicara tentang dua aspek. Biasanya yang kita pikirkan pada saat bicara kemurahan, oh berarti pemberian. Tuhan memberi berkat, Tuhan memberi makanan, Tuhan memberi ini, memberi. Betul, kemurahan itu bicara tentang pemberian yang baik dari Tuhan. Tapi ternyata kemurahan juga berbicara tentang pengampunan dari Tuhan dan pengampunan kita kepada orang lain. Orang yang bermurah hati adalah orang yang juga mengampuni, bukan selalu memberi. Dia memberi tetapi tidak mengampuni. Dipertanyakan apakah betul dia murah hati. Karena murah hati harusnya dia adalah orang yang bisa mengampuni. Tuhan Yesus tergerak karena belas kasihan. Allah belas kasihan kepada manusia, dia mengampuni dosa manusia. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Tuhan mau kita mengampuni orang yang salah dengan kita. Lalu mengapa kita bermurah hati? Alasan kita bermurah hati. Oke, saya mengerti bahwa saya menerima kemurahan dari Tuhan. Bagaimana caranya saya menerima? Saya meminta kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 20 juga mengatakan, 22 mengatakan, setiap hari aku berharap, aku meminta rahmat-Mu. Rahmat-Mu kemurahan.
Bisa kita minta kepada Tuhan. Lalu kenapa kita harus murah hati? Apakah tidak cukup dengan kita memikirkan diri sendiri? Apakah tidak cukup kita hanya menikmati untuk kita dan keluarga kita? Kenapa? Karena satu, kita sudah menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan secara cuma-cuma. Roma 9 ayat 16 mengatakan bahwa kemurahan Tuhan tidak tergantung dari usaha kita. Itu tergantung dari Tuhan. Tuhan yang memberi kemurahan itu, oleh sebab itu kita bersyukur dan kita transfer bersyukur itu dengan cara kita bermurah hati dengan orang lain. Amin. Jangan kita simpan sendiri. Tuhan mau kita jadi tunnel, saluran, channel ya. Kalau dia melihat kita tidak menjadi salurannya, bagaimana kita bisa dipilih jadi alat Tuhan untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Yakobus 1 juga ayat yang kelima mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan kepada kita, Dia memberikan kepada kita dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Tuhan tidak mengingat-ingat kebaikannya. Ya. Kalau kita menerima kebaikan orang, manusia, mungkin saja mereka akan mencatat ya kebaikan Tuhan. Dan mungkin nagih kembali. Dulu kan lu pernah gue tolong. Ya. Mereka berharap budi karena menolong kita. Tapi karena Tuhan tidak membangkit-bangkit. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Jika kita menolong orang, hendaklah kita juga tidak membangkit-bangkit. Ini gue udah tolong nih kemarin nih. Pas lagi gue butuh, gue coba telepon deh. Nah itu. Ya, jangan pikirkan itu. Kalau memang akhirnya orang itu menolong saudara, ya itu kemurahan Tuhan. Iya kan? Ya dia ingat, oh iya ya dulu saya pernah ditolong, saya akan tolong dia. Tapi jangan engkau tanggih, jangan engkau bangkit-bangkitkan kembali. Karena kita anak Tuhan, Tuhan tidak melakukan itu, kita pun sebagai anak-anaknya kita tidak melakukan itu. Yang kedua, murah hati adalah satu tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita mau nyanyi sampai angkat tangan, 2 tangan, 3 tangan, 4 tangan, sampai kaki juga diangkat. Tapi kalau dia bilang saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kalau tidak murah hati, ya itu beda, ya itu tidak terlihat. Karena Galatia 5 ayat 22 mengatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kemurahan. Ada kemurahan di situ. Artinya sebagai anak Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, menerima Roh Kudus ada dalam diri kita menghasilkan buah. Dan buahnya salah satunya adalah kemurahan. 1 Korintus juga mengatakan sifat dari kasih. Kasih itu harus sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu juga murah hati. Kita percaya, kita sadar bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Dengan cara, mengapa kita bermurah hati? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Sebagai tanda orang percaya. Dan yang ketiga, karena teladan dari Tuhan. Hendaklah engkau murah hati karena aku murah hati. Karena Bapakmu murah hati. Lukas 6 ayat 36 boleh dibuka. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu enggak tergantung materi ya saudara-saudara. Karena orang yang langsung mengkonotasikan murah hati itu sebagai murah hati suka memberi uang. Murah hati itu memberikan nasihat, memberikan penghiburan, itu juga salah satu memurah hati. Memberikan pengampunan juga murah hati. Kita bisa membantu orang lewat tangan kita, ya, menopang dia. Ya mungkin salah satunya lewat materi bisa, tetapi bukan hanya sekedar materi.
Murah hati, hendaklah kamu murah hati. Kamu gampang tergerak. Melihat itu tergerak. Enggak cuek aja, tapi melihat itu tergerak. Saat orang Samaria itu melihat, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Yesus melihat Lazarus yang mati, meninggal, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Ya. Dia melihat orang yang lumpuh, tergeraklah oleh belas kasihan. Yesus adalah pribadi yang murah hati. Kalau tujuan hidup kita mau sama seperti Yesus, menjadi seperti Yesus, kita juga harus gampang tergerak oleh belas kasihan. Pak, saya punya cerita, Pak. Saya tergerak belas kasihan, tetapi orang tersebut memanfaatkan belas kasihan saya. Itu urusan dia sama Tuhan. Ya. Tapi kita juga kan sebagai orang Tuhan, kita diberikan kecerdikan dan hikmat sebenarnya. Ya, kita tahulah, ya. Dan Tuhan mau kita menabur di tanah yang baik loh, ya. Jangan sampai kita juga asal-asal aja juga, ya asal-asal, ya udah belas kasihan sini semua. Bahkan tahu ya pengamen jalanan aja, bahkan itu bukan bukan lagi benar-benar meminta, kebanyakan, tetapi bisnis. Ada koordinatornya lah, ya, ada levelnya, dan bahkan mungkin hidupan dia lebih baik daripada kita, mungkin ya. Tapi Tuhan melihat belas kasihan kita. Kita jangan berpikir seperti itu, kita pikir aja belas kasihan, tapi di sisi yang lain kita juga diberikan hikmat sama Tuhan. Manakah yang Tuhan mau saya? Doa juga sama Tuhan. Tuhan, mana yang Tuhan mau saya tolong lewat saya Tuhan? Mana? Nah, Tuhan akan kasih tahu jawabannya. Tapi dalam bermurah hati ternyata juga punya tantangan ya. Ada tantangannya, ada hambatannya. Yang pertama pasti dengan sikap egoisme kita. Ya, kalau kita punya sikap egoisme sama seperti Imam dan Lewi di dalam kejadian perumpamaan orang Yeriko yang dirampok. Imam mempunyai ego saat itu. Lewi juga mempunyai ego sehingga dia tidak bermurah hati. Lihat kejadian itu, wah, saya mungkin pernah punya urusan nih. Ya, ada urusan, ada kebaktian, ada ibadah. Saya harus datang duluan. Ya, jadi saya tidak bermurah hati. Mungkin melihat egoisme juga gini. Ada yang ngapain saya perlu memperhatikan orang lain? Kepentingan diri saya sendiri aja belum selesai. Saya sendiri masih banyak urusan. Nah, ini yang harus kita coba kurangi, saudara-saudara ya. Kita hilangkan. Dengan egoisme ini bisa menghambat kemurahan hati. Dan yang kedua, karena mentalitas kita. Kita selalu merasa kurang, Pak. Saya butuh penghiburan dari orang lain. Saya kan sedang sedih. Gimana caranya saya bisa menghibur orang lain? Saya butuh materi, Pak. Saya butuh ini. Gimana saya bisa mencukupin kebutuhan orang lain, menolong orang lain, sedangkan saya sendiri belum cukup. Ingat janda orang tua yang miskin itu memberi kepada Tuhan lewat kekurangannya, bukan lewat kelebihannya. Bukan nilainya, tapi Tuhan lihat hatinya. Dia tahu kalau engkau kurang, dia tahu kalau engkau membutuhkan, dan dia tahu kapan saatnya akan membalas kita. Amin. Nah, dampak kemurahan hati itu, apa dampak dan akibat dari pengemurahan hati? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bermurah hati. Yang pertama, kita akan memperoleh kemurahan juga. Buka dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Sudah?
Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita berbahagia saudara-saudara karena kita murah hati. Kenapa berbahagia karena murah hati? Karena kita akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Tapi jangan dibalik ya. Saya pengen mendapatkan kemurahan dari Tuhan, oleh sebab itu saya bermurah hati. Enggak, kita lakukan dulu. Saya mau bermurah hati, urusan belakangannya itu ada bonus dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kemurahan itu. Banyak ya cerita-cerita baik di lingkungan kekristenan ataupun kadang ini juga bisa terjadi di luar sana. Dari satu kebaikan ya, menularkan kebaikan, kemurahan hati yang lain dan akhirnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Itu kembali kepada dirinya sendiri. Misalnya kita memberi sesuatu kepada orang lain. Kita gak akan pernah tahu nantinya orang tersebut akan datang kepada kita, Bapak pernah menolong saya. Dan saat yang tepat, saat kita membutuhkan orang tersebut menolong kita. Tuhan akan menciptakan momentum itu. Tuhan akan ciptakan saat yang tepat, waktu yang tepat di mana orang tersebut akan menolong kita. Kita akan memperoleh kemurahan itu. Kemurahan dari orang lain dan kemurahan dari Tuhan. Jadi itu menjadi siklus ya. Kemurahan dari Tuhan, kita bermurah hati. Kita kena kasih ke orang lain, kita bermurah hati ke orang lain, Tuhan melihat dan Tuhan menurut ayat itu berbahagialah karena engkau akan memperoleh kemurahan. Ke Tuhan lagi, Tuhan akan berikan lagi. Terus siklus itu terus berputar. Tapi kalau ada yang mandek aja, ya satu rodanya gak akan muter. Ini anak gua udah sering dapat kemurahan, tapi kenapa ya dia gak bermurah hati. Nah ini pertanyaan buat kita, apakah kita mau murah hati karena kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan? Siapa yang mau? Amin. Yang kedua, dampak dari kemurahan hati karena kita dikatakan dalam Amsal 11 ayat 17, itu pun berbuat baik pada diri kita sendiri. Boleh kita buka Amsal 11 ayat 17. Amsal 17 ayat 11 ayat 17. 2, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Percayalah ya. Berbuat baik, murah hati akan kembali kepada diri. Untuk keperluan kita. Untuk kepentingan kita. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kejam itu artinya tidak berbelas kasihan. Tidak bermurah hati. Dia sedang menyiksa badannya sendiri. Tentu orang yang tidak berbelas kasihan, dia akan menjadi orang yang cenderung introvert. Ya, sendirian maksud saya, bukan introvert ya. Dia tidak mau bersosialisasi. Tetapi orang yang bermurah hati, saya percaya banyak orang yang akan bergotong royong, berbondong-bondong menolong dia saat dia ada masalah. Tapi orang yang kejam, dia gak mau tahu dengan orang lain. Sehingga orang lain mungkin juga tidak akan mau tahu sama hidupnya. Ayo anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, mari kita bercermin dari Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang murah hati, berbelas kasihan, dan tiba saatnya nanti itu akan kembali kepada kita. Kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin langsung lewat dari Tuhan, tapi mungkin juga bisa dari orang-orang yang sekitar kita. Yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Saya pernah lihat video, ya ada satu anak kecil yang membutuhkan makan karena kelaparan. Dia dan ayahnya yang sakit, dia butuh makanan. Dan akhirnya dia datang ke tempat penjual makanan, mungkin di situ bakmi ya, mungkin ya. Tapi akhirnya si tukang bakmi itu
dengan murah hati dia memberikan makanan itu ke anak yang sakit itu, anak yang perlu makanan itu. Dan berapa tahun berikutnya, mungkin 20 tahun berikutnya, akhirnya bapak yang penjual bakmi itu terkena sakit. Ya, tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk operasi di otaknya. Tetapi akhirnya dokter yang merawatnya itu melihat itu. Dan dokter itu mengenali siapakah bapak tersebut dan akhirnya bapak tersebut ditolong. Itu satu contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kemurahan hati seseorang itu akan berbalik kepada dirinya. Dia akan mendapatkan kemurahan hati dari orang lain juga. Try a simple one. Jangan pikir yang wah gitu kan. Mulai keluar dari tempat gereja ini, coba praktekkan kata Tuhan Yesus, perbuatlah demikian. Ya, Lukas 10 ayat 37. Perbuatlah demikian. Simple things. Ternyata can create a big things. Dari yang kecil bisa create banyak hal. Dan itu bisa berkesinambungan ya. Artinya menular kepada yang lain. Oh, karena saya menerima kebaikan ini, saya juga pengen dong memberikan kebaikan kepada orang lain. Terus muter. Dan tidak tahu kapan sampai akhirnya itu akan kembali kepada kita sendiri. Dari firman ini kita sadar bahwa kita hidup berkemurahan. Karena kita punya Tuhan yang murah hati, kita memperoleh kemurahan dari Dia. Ya, ada kemurahan, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia. Kalau kita buka di Alkitab gitu, kemurahan, anugerah, kasih karunia. Kemurahan, kebaikan Tuhan itu sama. Kasih karunia itu bicara tentang karunia-karunia. Pemberian-pemberian yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, rohani kita. Ya, tetapi anugerah itu lebih condong bicara tentang keselamatan. Kita mendapatkan ketiga-tiganya dari Tuhan. Maka hidup kita disebut adalah hidup yang berkemurahan. Karena hidup kita berkemurahan, kita pun juga harus menjadi orang yang murah hati. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Pemusik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Di bulan Desember ini, sebagai pertanda Tuhan telah bermurah hati kepada kita. Di tahun 2022. Dia izinkan kita masuk di tahun 2022. Dan di tahun ini juga, di bulan ini, dengan kemurahan hatinya, Dia izinkan kita menyelesaikan tahun 2022. Respon kita kepada kemurahan Tuhan. Mari tetap kita mengakhiri tahun ini dengan baik. Dan mari sebagai orang-orang yang hidup dengan berkemurahan, kita pun harus menjadi saluran kemurahan kepada banyak orang sesama kita. Kita nyanyikan lagu oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
Tuhan kami sudah mengerti. Dan kami mau Tuhan menjadi agen-agen-Mu Tuhan. Yang bermurah hati. Mampukan kami Tuhan. Tuhan singkirkan ego kami. Singkirkan Tuhan segala mentalitas yang salah Tuhan. Segala legalisme yang salah. Biarlah Tuhan kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang terus bermurah hati. Seperti Engkau teladan. Seperti Engkau Tuhan yang menjadi teladan kami. Pribadi yang penuh dengan murah hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah menegur kami, mengingatkan kami. Dan kami mau jadi pelaku-pelaku-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Silakan kembali Bapak Saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kami masuk dalam peringatan akan Engkau Tuhan. Memperingati kebaikan kemurahan hati-Mu Tuhan. 2000 tahun lalu Engkau hadir Tuhan. Dan karya-Mu kami bisa nikmati sampai saat ini Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan yang telah menyucikan kami Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Dan sesama anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya, kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan.
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita. Sudah menerima kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk persekutuan. Bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Untuk darah-Mu Terima yang kasih tercurah. Tuhan. Yesus terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh Haleluya. Kau sangat baik bagi Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur buat pengorbanan-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, Menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia. karena kasih-Mu yang selamatkanku, Menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Ada kebangunan rohani kami Tuhan. Dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Ada nasihat, ada perbuatan baik dan perbuatan ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya minta kita untuk tetap berdiri. Kita membacakan pengakuan iman kita. Aku percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling pada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana dihilangkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya.
Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Percaya Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Bapak Saudara diberkati, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya percaya umat Tuhan diberkati dengan perjamuan kudus dan firman Tuhan. Untuk itu mari kita praktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sebagai pendengar tapi kita siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya PS Daniel. Kami sungguh diberkati, doa kami sehat terus Pak. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi bersama dengan Cigem tercinta dan seluruh anak, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kedua ini, bolehkah melambaikan tangan? Jangan malu-malu, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Coba tengok kiri kanan, adakah tampak wajah-wajah baru Bapak Saudara? Semuanya wajah-wajah lama, tetap setia sampai Maranatha, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur sampai hari ini Tuhan menyertai, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala apapun yang kami perlukan. Dan hari ini di momen ini kami bersyukur, kami bersama dengan umat-Mu mau mengembalikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu kami mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami, buah sulung, persembahan ucapan syukur, misi, diakonia, pembangunan. Kami percaya telah dikuduskan dalam nama Yesus. Pakai persembahan ini, pakai gereja ini untuk terus memperluas kerajaan Allah, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya TCC akan semakin berkembang, nama Tuhan dimasyurkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh umat-Mu yang memberi dengan sukarela, Tuhan akan balas menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang siap memberikan persembahan kepada Tuhan. Katakan bersama saya, amin. Selamat memberi. Sambil memberikan persembahan kita saksikan, dengarkan pengumuman melalui multimedia. Kami persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini.
Terima kasih bagi yang sudah menabur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Kami undang jemaat Tuhan, untuk mengikuti ibadah Natal, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pukul 6 sore di GBI Puri Mansion. Mari kita undang keluarga serta sahabat kita untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita undang anak-anak kita untuk mengikuti Natal Ibadah Trek, yang diadakan pada besok Minggu tanggal 11 Desember pukul 9 pagi di GBI Puri Mansion. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari PS? Persilakan. Sedikit tambahan saja. Yang pertama, ya kita sudah melihat ruang sebelah sudah dipugar, ya direnov. Progresnya minggu depan akan kita karpet ya Pak Steve ya, di karpet sama sampai dan juga yang warna biru kanan ini akan juga taruh di pinggir sana sehingga akan terbuka sehingga total menampung kapasitasnya sampai 185 ya 185 itu masih nyaman, total mungkin masih bisa sampai 200. Ya kita terus doakan dan terima kasih untuk partisipasi dan doa dari jemaat sekalian ya sehingga perluasan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan juga Minggu tanggal 25 Desember nanti akan ada ibadah ya Natal, bukan ibadah Natal tapi hari Minggu dan mulai dari tanggal 25 Desember itu kita akan ibadah karena gedung kita sudah diperluas, kita akan ibadah 1 kali yaitu jam 10 pagi. Ya, tanggal 25 Desember ibadah jam 10 pagi dan begitu seterusnya sampai akhirnya tambah lagi jam ibadahnya. Ini yang saya boleh tambahkan pengumumannya tanggal 25 Desember mulai jam 10 pagi. Oke. Dan dan selanjutnya tanggal 17 Desember ingat hari Sabtu kita ada perayaan Natal. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat yang persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berkeputusan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, begitu panjang sabar Tuhan mengasihi kami. Tuhan terima kasih buat hari ini kami sudah dipuaskan Tuhan dengan firman-Mu Bapa yang mengajar kami. Biarlah kami bukan jadi pendengar saja tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus terus tuntunlah setiap langkah kami sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkemurahan hati di mana kami Tuhan suka untuk memberi Tuhan, memberi kasih, memberi apa yang kami miliki Tuhan karena Engkau terlebih dulu memberi bagi kami hingga kami jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan lewat kehidupan kami dalam seluruh yang Tuhan berikan bagi kami boleh berikan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan yang membutuhkan. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan belas kasihan-Mu bagi kami juga mempunyai belas kasihan terhadap orang sekitar kami Tuhan. Karena kami Tuhan percaya ada Roh-Mu yang akan menuntun kami untuk kami hidup dalam kemurahan hati. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat Pastor Daniel yang sudah jadi saluran berkat bagi kami hari ini. Roh Kudus terus beracara dalam hidupnya. Biar Tuhan apa yang menjadi masalah pergumulan Bapak Daniel kami percaya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik Bapak. Kami percaya Tuhan berkati hidupnya Bapak untuk jadi saluran berkat
berkat bagi banyak orang. Tuhan tambahkan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan. Urapan Tuhan terus mengalir dalam hidupnya Bapa, sehingga Bapak Daniel menjadi dampak dan berkat bagi banyak orang lewat pelayanannya Tuhan. Bahkan setiap usaha pekerjaan yang dia buat, Tuhan buat berhasil. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa memagari Bapak Daniel ini dengan anugerah dan kasih setiamu Bapak, dan berkat-Mu yang berkelimpahan dicurahkan atas kehidupan hamba-Mu Bapak Daniel Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur, berikan dia kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus terus mengalir dalam hidupnya Bapak. Tuhan, setiap visi misi yang Tuhan percayakan kepadanya, Tuhan tolong Bapak, sehingga semua Tuhan dapat Tuhan dia lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapak yang terbaik Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur bahkan buat setiap jemaat yang dipimpin, diberkati lewat kehidupannya Bapak. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan juga buat Ibu Vera Bapak, berkati Ibu Vera Tuhan menjadi pendamping yang setia. Berkati dia Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang Bapak. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau tambahkan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir lewat hamba-Mu Ibu Vera. Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir lewat hidupnya Bapak. Kami percaya kuasa Allah bekerja dahsyat dan luar biasa lewat pelayanannya. Khusus saat ini Ibu Vera Tuhan mengajar sekolah minggu. Kami percaya Tuhan kuasa Allah bekerja dahsyat Tuhan untuk Ibu Vera dan semua guru-guru yang ada, jadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan yang mereka ajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati juga seluruh keluarga besar Bapak Daniel Suprianto Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang diberkati, punya masa depan yang cerah, anak-anak yang takut dan cinta akan Tuhan. Mereka bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dalam studi mereka menjadi anak-anak yang berhasil punya masa depan yang cerah. Kami juga berdoa Tuhan buat Mama terkasih daripada Pastor Daniel Tuhan, kami percaya Ibu Swan Tuhan lawat dan jamah sehingga Ibu Swan dipulihkan Tuhan. Kami percaya semua proses pengobatan boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berikan dokter yang terbaik, karena Tuhan sendiri dokter di atas segala dokter yang menolong Tuhan Mas Swan sehingga dia sehat kembali, pulih karena Tuhan. Juga demikian Bapaknya Cigem Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu biar kesehatannya dipulihkan Tuhan. Kami percaya Engkau jamah di masa tuanya dia boleh Tuhan merasakan kasih dan kuasa Tuhan mencapai dan melawatnya Bapa. Kedua orang tua Cigem Tuhan lawat, berkati mereka Bapa. Juga kedua orang tua Pak Gem Tuhan berkati mereka semua Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat rumah tangga keluarga daripada Pastor Stephen Tuhan, Wakil Gembala Sidang kami. Tuhan berkati, urapi dia dengan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun, memimpin setiap langkahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan beban pelayanannya juga Tuhan berkati Bapa, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi lewat hidupnya Bapa. Tuhan pakai Pak Steven terus Tuhan jadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan, bagi banyak orang. Juga demikian Tuhan, istri yang menjadi pendamping yang setia Tuhan, Esther juga diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan, keluarganya Tuhan jadi saluran berkat. Tuhan berkati anak-anaknya menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Juga demikian Esther Tuhan jadi ketua youth Tuhan, diberkati lewat hidupnya Bapa. Biar anak-anak youth diberkati Tuhan lewat kepemimpinannya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan akan tambahkan bilangan youth yang dipercayakan Tuhan untuk Tuhan dipimpin olehnya Bapa, karena kami percaya ini adalah kehendak-Mu yang terbaik lewat hidupnya Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat semua pastor yang tergabung di tempat ini, baik itu Pak Ferry, Pak Esra Tuhan, baik yang di Cikupa Tuhan, Pak Nathan Tuhan, Pak Yotam Tuhan, kami serahkan juga yang di Batam Tuhan, juga hamba-Mu, kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu. Beri kami kesatuan hati, urapan Tuhan, roh hikmat, pengetahuan daripada Tuhan, pewahyuan Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Pengurapan Allah terus bekerja Tuhan lewat hidup kami. Biar kami menjadi kesaksian, jadi saluran berkat dan kepanjangan tangan Tuhan lewat hidup kami Bapa. Tuhan terima kasih, biar keluarga kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak kami cinta
cinta Tuhan, takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang mereka perbuat semua dibuat Tuhan berhasil. Baik studi pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Bapa, mereka yang setia Tuhan berkati. Mereka juga yang kurang setia Tuhan berkati. Kami berdoa dimanapun jemaat Tuhan, jemaat di sisi ini berada. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka. Oh Tuhan, rumah tangga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari segala yang jahat Bapa. Berkati Tuhan segala apa yang mereka kerjakan Bapa. Tuhan terima kasih buat jemaat yang setia. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat yang sakit saat ini. Bahkan kami berdoa buat Bapak Tony. Kami percaya Tuhan pulihkan kesehatannya utuh Tuhan di dalam nama Yesus. Semua dokter yang menanganinya Tuhan berikan hikmat, jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk jadi berkat bagi Pak Tony. Sehingga pulih kembali Tuhan kesehatannya Bapa. Tuhan terima kasih. Berkati Tuhan kalau ada jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan saat ini, Kau lawat dan Kau berkati mereka, Kau sembuhkan mereka sehingga mereka boleh datang lagi beribadah. Mereka dengan sukacita Allah mereka boleh lihat mujizat dan kuasa Allah terjadi dalam hidup mereka. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Bapa, bagi Kortim yang ada Bapa, berikan kesatuan hati. Kami berdoa, berikan Kortim Tuhan urapan yang dari Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati dengan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan. Oh Tuhan, kreativitas yang daripada Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan mau memasuki tahun 2023, kami percaya Tuhan dengan kesatuan hati Kortim yang ada, dengan Tuhan semangat yang baru Tuhan di tahun yang baru, kami akan melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih, tanda ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Tuhan juga berkati semua yang sudah melayani pada hari ini Bapa. Oh Tuhan terima kasih, pakai mereka jadi saluran berkat. Berkati seluruh kehidupan mereka dan rumah tangga mereka masing-masing Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur yang sudah jadi WL, yang bermain musik Tuhan, yang menjadi singers Tuhan, yang menerima tamu, semua yang multimedia Tuhan, mengajar sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, yang menjadi asar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mereka luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat daerah sekeliling kami, daerah Puri Benson dan sekitarnya. Biar lawatan Allah terjadi, kuasa Allah terjadi, banyak jiwa diselamatkan. Kami minta dari tempat ini Tuhan, kami minta tuayan Bapa. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Mereka mengalami Tuhan di gereja Multisisi ini Bapa. Kami minta daerah sekitar ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangku-bangku yang kosong kami minta Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Karena Engkau yang memiliki tuayan, kami percaya Engkau akan berikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami memberkati juga kota kami Jakarta. Shalom bagi Jakarta, damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami, diberkati kota kami Bapa. Terima kasih buat pemimpin yang baru Tuhan, berikan mereka berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia Bapak, biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia terjadi lawatan Tuhan, banyak orang Tuhan bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan kami percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak goncangan terjadi, tapi kami percaya tangan Tuhan akan menolong bangsa kami. Tuhan terima kasih, berkati semua daerah-daerah yang kena bencana. Biar mereka yang saat ini terkena bencana, Engkau lawat, Kau berikan mereka penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Kau berkati mereka Bapa. Tuhan terima kasih, biar pemerintah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk jadi berkat bagi orang-orang yang menderita saat ini karena bencana. Tuhan terima kasih, semua penyaluran dana apapun untuk menolong mereka berjalan dengan lancar karena Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Bapa buat Indonesia. Diberkatilah bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Mari ke kasih-kasih Kristus kita arahkan hati kita, buka kebenaran kita ke atas. Pulanglah dan terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin.